Dan gue kaget pas gue ke Jakarta itu gue udah bilang Olga gue mau ke Jakarta loh. Udah pas dia nggak buka pintu tuh di situ gue langsung di situ gue langsung kayak sesak dada rasa gue bilang kok ada apa dengan Olga kok jadi aneh. Itu gue pendam sampai sekarang gue ungkapkan di depan kau Ruben. Ribet memang internet dia itu di situ. Orang gue Sama gue tau nggak? Gue masih nge-save video lu ngomong begini. Bun, di sana tahun 2024 ya? 2025 ya? Enggak, 2028. Jerman 4 tahun lebih dulu. Gue masih simpen video lo. Gue bilang gini, gue bilang gini, ini orang udah capek banget nih saking males jawabannya. entah karena pertanyaan-pertanyaan setan orangnya belum aja zamannya gue kok jangan nanya zaman gue di rumah langsung kayak gitu ya langsung gue kejar pakai sapu hijau. Musro, inget gak Musro? Tahu zaman musro ya oleh Tuhan bener-bener ya. Zaman Modlight juga kita pernah nongkrong di situ bareng Olga ya Allah. Sebelahnya stadium. Stadium belakangnya. Tapi zaman dulu stadium nggak laksa. Kita nggak zaman stadium. Gue nggak pernah ke stadium zaman itu. Millennium. Tapi kita sibuk ya Ben cuma nongkrong doang gitu nggak apa-ngapain ya Ben ya. Cuma denger musik doang ya. Orang pada tang tintung kita pada kita cuma diem aja gitu di ujung-ujungnya terus kita pulang bisanya gitu ya. Iya ya. Kita Bisa pulang ya. pulang makan mie. Gue, Olga, lu, siapa lagi nggak ngerti gue anak-anak Arem Jada semuanya nongkrong kita berlima berenam. Dulu kan kita jalan nggak rame-rame paling banyak 4 orang 3 orang. Iya. Gue Ruben lu kadang sama si Tata kadang. Dulu kalau kita pulang, kalau kita naik Kosti Jaya udah Kosti Jaya ya, lu inget gak taksi Kosti Jaya? Kosti Jaya zaman dulu ya oleh Tuhan. Itu udah enak banget AC ya, kalau kita nggak punya duit baru naik bajai. Iya, udah 25 ribu aja langsung langsung depan rusun ya. Iya kan? Sekarang berapa naik taksi Ruben di Jakarta itu Ruben? Agak gue naik ojek gue mendingan. Kalau naik kalau kita ingat kita di mall. Zaman sekali ngeplit 700 lu dulu, 700 perak lu dulu. Iya, kalau gue kan langsung ngilang ya tiba-tiba dapat laki aja gue ya. Iya, makanya ngandelin lu pulang mesti bawa cowok biar kita ditebengin dianterin pulang kan. Makanya soalnya kan marah-marah tuh sama siapa lah tuh lu sih katanya lu memang ke ini ya apa Cynthia katanya sok jual mahal Olga jangan lantang mulut kau ya kenapa rupanya itu banyak lelaki suka sama aku kenapa kau cekis semua kau ngajak aku cuman main-main nggak menggatal ya aku bilang si Olga ini kadang-kadang kan doyan bener kau sama Olga kan sama pengennya aku digoda lelaki. Ini si Olga sama si Ruben kalau mamanya nggak digoda laki nggak puas mereka. Kalau nggak uang kita keluar lah kan kalau ada cowok kita nggak jajan jadinya. Mamanya diumpan kurang ajar. Mak goyang dong mak berdiri mak biar nampak body kau mak katanya nggak mama capek duduk sayang mak cantik-cantik rambutmu mak udah kali Tamara Brzezinski mak goyang dong mak tuh mak lelaki di belakang nengok mak sibuk bener si Ruben sama si Olga ini mak tengok mak lelaki nengokin kau mak ya udah biar ajar Ruben mak biar kita bisa traktir minuman mak halo repot kali akan kayak mau inget nggak yang kita subuh deh kita subuh kita nggak punya duit ya kita makan ke pasar Gembrong nasi uduk pasar Gembrong. Oh pasar Gembrong yang kita naik taksi itu ya. Iya berangkat naik taksi pulang jalan. Lumayan loh dari Tebet dari pasar Gembrong ke Tebet jalan kaki kita lewatin Kampung Melayu lewatin Asam Baris baru kampung itu gila ya kita. Ngeri loh zaman dulu kita Ruben ya. Tapi kenapa kenapa kita kuat bener jalannya Ruben ya. Teket-teket nanti tiba-tiba ngomongin mak ayo mak ini Ruben mau kemana Ruben Olga siapa lagi tuh gue malas nyebutnya banyak bener tengah nggak jelas itu dulu kan ada siapa sih yang ketawanya kayak ketawa tikus yang ketawanya kayak tikus kejepit. Raffi bukan satu lagi kurus-kurus kecil ketawa kayak kok ketawa gini oh iya gitu kayak ketawa. Iya gue tahu kan zaman dulu kita sok-sok kita kan dulu kita kan main warnet ya main buka-buka Friendster ya ingat nggak lo itu Olga sampai Olga buka apa zaman di situ emang dia bisa buka komputer dia minta bukain abangnya ntar dia cuma mencet doang tapi nanti yang dikasih nomor telepon gue sama dia. Ya Allah ya Tuhan. Tahu gue kan nggak bisa ngapa-ngapain, mana ngerti buka komputer, masih lincah mamanya. Jadi dia itu pasti manggil abangnya, karena abangnya kasih duit lagi sama dia buat dipencetin. Pokoknya dia mencet cuman hai, gitu-gitu. Ya kan?
Pokoknya setiap hari dia maunya bikin email. Orang kan email sekali aja ya. Dia setiap hari minta bikinin email. Emang si Olga tuh bodohnya kebablasan ya. Itu bodoh bener itu. Tapi ngomongin gue bodoh, kurang ajar gak tuh manusia? Nanti si Ruben sama Olga sengaja nih ngerjain aku. Nanti malahnya dibuat bacotan. Tadi Bunda Kola ngapain ya? Yuk kita buat malamin tampilannya seperti Bunda Kola yang tadi yuk. Ingat kan lo ya, kita jalan di Warmo masih ada loh, Warmo masih ada. Yang di Tapi mana? kita- Yang di Tebet, di ujung Tebet. Iya warteg yang Tebet. Alangkah jauhnya kita tuh dari rumah. Kita kayaknya dari mana jalan? Bunda lupa deh. Rusun. Iya dari Rusun kita ke arah kemana ya? Ambil kiri apa ambil kanan ya? Kalau dari luar ke Rusun kanan lah. Ambil kanan terus Kalau kiri kan Saharjo. Iya kita ambil kanan terus kita ngambilnya yang dekat rumah susun belakang rumah susun satu lagi Iya. warteg terus kita ke ujung lagi kan itu kalau nggak salah Jalan lagi lurus lagi ke sono. jalan kita berempat kalau nggak salah deh nggak Heeh. paling lama kita berempat berlima aja tuh tak jual itu masih ya Allah Tuhan Ada. kayak bocah-bocah di bulan puasa keliuran. Kita nggak ada kepikiran takut, nggak ada kepikiran apa loh ya. Kita nggak ada kepikiran takutnya. Sementara Olga sama Ruben ini udah mulai dikenal orang loh. Lalap ini bertiga jalan mau kemana Ruben? Ayo mah kita ngelaprak katanya. Malam-malam jam 12 jam 1 nggak ada capeknya manusia dua ini. Mau kemana Ruben? Tadi kan udah dari ini. Mak kita mau makan ke Pasar Senen. Bukan Pasar Senen sih Pak Kampung Melayu apa kemana gitu. Yang kita naik taksi turunnya jembatan. Lu inget nggak tukang jamu yang di Cipinang? Tukang Iya, jamu Cipinang. Iya, yang kita masuk rumah-rumah masuk penduduk. Iya dia nggak bisa. Pokoknya dibawa ke tukang jamu manapun Olga nggak sembuh. Kalau dibawa ke sedia langsung enakan badan gue. Iya, yang hujan-hujan itu ya di Cipinang itu ya. Bukannya Tapi emang enak bun. itu bukannya dukun. Tukang jamu giling. Orang di pinggir jalan masa dukun pinggir jalan. Itu tukang jamu. Yang ceritanya malam-malam kita semua nunggu di dalam taksi hujan-hujan Olga keluar sendiri kemana itu? Ayo. Tukang jamu. Tukang jamu kok jauh kali kayak gitu orang mas. Yang mana tuh? Mana? Olga sama gue. Naik taksi berempat ada siapa lagi? Mak, diam aja di sini ya. Olga turun ini katanya. Dia turun masuk gang-gang kecil. Hujan-hujan gerimis-gerimis. Itu rumah si Doli, inget gak? Doli almarhum. Oh, Si bukan. Doli. Oh. Yang zaman dulu ada ngetop tuh Halo Selebriti Nova Soraya yang dia selalu parodin halo dia. Oh. Yang sponnya pakai spring bed. Oh iya tahu gue. Kalau pakai bedak spon spring bed ya. Spring bed digunting sama dia kan ujungnya tuh. Kasur busa. Pok pak itu. Kan dia rumahnya di situ tuh, di pasar-pasar masuk dalam situ. Kontrakan di pohon. Jadi ada orang pohon dibikin rumah, ngontrak. Oh, di Sebulan situ 50 rumahnya? Sebulan 50.000. Kita goyang dikit goyang. Buset. Ya Allah tapi Ruben ingat ya Ruben ya. Waktu zaman kita tuh kita banyak kali jalan-jalan ke sana kemari ya. Oh, gitu ya. Gila bun. Tapi enak loh, kita udah melewati fase itu loh. Tapi yang makanya waktu kau ini kita bahas lagi yang tentang keributan kau sama si Olga. Yang waktu kau nggak teguran sama si Olga itu, waktu gue mau berangkat itu gue udah bertanya-tanya, kenapa lu sama Olga nggak sempat teguran? Di situ gue udah lu kemana Olga kemana arahnya. Di situ gue udah punya feeling ini. Ada udah mulai begini kalian berdua. Di situ aku juga. Bukan diginiin. Setiap mau pertemuan pasti diginiin. Iya mak. Nah makanya situ kan gue udah nengok beberapa orang yang masuk ke situ. Awalnya kan cuman gue, lu, sama anak gue si Erik, ya kan? Setelah itu masuk entah siapa-siapa. Itu gue udah mulai minggir itu karena gue udah sibuk juga dengan urusan gue sendiri kan. Pokoknya dari mulai gue nemenin lu ke TVRI, sebelum ke TVRI itu lu sama Olga udah nggak teguran dalam 1 minggu itu gue lihat. Kemana di situ gue udah merasa gue sebagai mama-mamaan kalian ya yang setahu gue ya waktu itu lu sama Olga tuh gue udah punya firasat ini ada apa anak dua ini kenapa Olga kesana sendiri lu kesini sendiri nanti ketemu Olga nggak ada ngobrol berhadapan nggak pernah teguran masuk kamar gue nggak ngerti lu bisa tidur bareng sama orang lu nggak teguran Ruben itu pertanyaan aku buat lu sama manusia yang ada di situ tuh sama manusia yang ada di situ. Jadi
Dia tuh yang selalu kan dulu kan kalau Olga kan taruh uang di situ tuh, ya kan? Jadi kalau udah pada meleng itu pasti gue jagain tuh. Nah karena ngerasa gue itu protek, ya kan? Nih anak kan polos banget nih si Olga, ya kan? Jadi nggak boleh lu dimanfaatin. Iya karena Gitu. kan tahu gue kan Makanya karena gue tahu si Olga ini kan bener kayak makanya gue selalu ngomong Olga nggak usah bayarin gue, lu bayarin aja yang lainnya. Karena gue bersini Ruben, gue belum pernah minta bayaran sama kalau lagi makan kan, jarang sekali. Paling cuman, mak aku bayarinnya mak, ya udah, lain kali gue yang bayar ya. Gue nggak pernah minta bayar makan kemana, karena gue punya harga diri. Dan aku bilang, dan aku juga udah punya mobil pada saat itu. ya. Itu banyak. Jadi orang banyak bilang ini manajernya bukan aduh itu mundur ke belakang Nggak ada itu belum. belum ada. tergabung di manajemen Belum ada. manapun. Itu masih jauh, belum itu masih jauh kali. Gue nggak tahu. Belum. Itu zamannya belum. Kalau yang itu mah udah kalau itu gua nggak pikirin setelah itu kan udah ya udah rusak gitu. Tapi Nah, kalau yang- ini pokoknya seingat gue yang gue tahu ada cuma 2 orang aja di situ, yang 3 orang doang yang gue tahu, nggak banyak kali. Semenjak satu itu udah mulai- meninggal pokoknya. Terus yang satu lagi masih ada berkeliaran. Pokoknya yang WhatsApp. setahu gue badan yang bisa gue WhatsApp. gambarkan badannya hemong-hemong 3 orang, udah itu aja gue tahu. Tapi gue nggak mau ngomong gitu kan. Dari situ udah mulai tuh Ruben, lu kemana? Makanya udah Olga gini, mak ayo mak temenin Olga kemana? Syuting. Itu gue. Tapi orangnya juga sekarang Ruben, nggak berkeliaran. Olga suka syuting di MTV ya. MTV apa MTP sih yang deket nggak jauh dari Tebet. Stasiun apa sih TV apa itu? Antv. Antv. Kan Olga sama gue selalu nongkrong di situ sampai dia berapa episode nongkrong di situ sama si Astrid segala macam. Di situ tuh lu sama Olga udah tidak teguran. Ingat nggak? Itu nggak damai kalian berdua, udah ribut kalian di situ. Makanya gue bilang, kenapa sih Olga asal ada Olga tapi nggak ada Lu Ruben? harus terus. Lu inget nggak? Museum Satria Mandala kan lu ada tempat biliar tuh. Heeh. Ingat kan? Ingat. Museum Satria Mandala tuh. Iya. Kan tempat biliar dulu kan? Heeh. Nah, itu pas di situ tiba-tiba pertemuan lah nih gua sama Olga. Dan itu manusianya panasnya bukan main. Kita bertemu dia panasnya bukan main. Oh ini. Gue tuh udah diem sampai kita speaker tuh di depan saling speaker kok. Gue cerita. Gue speaker orang itu di depan Olga speaker orang itu di depan gue dan kita tahu terus kita nangis-nangisan. Abis itu selesai pertemuan gue tuh tidak diperbolehkan, ada aja yang di hasut-hasut di kuping gue. Yang nyampe ke kuping gue gitu. Kayak misalnya gini, gue pernah beli spray itu. Nah, Olga juga beli spray itu yang sama. Bukan dia ngikutin gue ngikutin dia. Tandanya kan kita punya sehati tuh ya. Namanya sahabatan ya. Dikompor-komporin yang buka mak, jangan mau gini. Gila ya. Giling. Gimana, Sampai spray yang ternyata gini. Gue pernah ada liputan infotainment di kamar. Spray gue itu. Olga juga sama, ternyata juga itu. Emangnya kita tahu. Tandanya emang lu ya. nggak bisa lu jauhin. Ternyata ada beberapa cara kita atau seleranya sama kan. Sampai segitunya loh disuruh buka. Ya kan kau kan sama si Olga sama, dari baju sama celana jeans bentuknya sama. Kemana-mana penampilan kalian sama, nggak bisa dibedain. Kaosnya sama, kadang-kadang yang garis-garis lah. Maaf ya, penampilan lu sama si Olga dari zaman sebelum lu sekarang ini. Dulu kan penampilannya kolotan modelnya. Ya kan kita seadanya. Apa Iya kan? seadanya? Kayak orang nggak tahu pakai baju. Iya. Ya kan? Sekarang aja udah pada ngerti gaya. Kalau zaman dulu kan gue tengok Olga sama Ruben kan udah bocah bener, pakai bajunya kotak-kotak, kaos oblongnya nanti yang warnanya merah, kuning segala macam, celana jeans. Model kau sama Olga kan sama modelnya, bajunya. Jadi Bun, sebenarnya kan kayak misalnya kita nggak ketemuan, padahal teleponan sama. Iya Teleponan. sama. Makanya Makanya yang lucunya, nih gue cerita sama lo. Gue kemarin lupa cerita tuh yang pembahasan tentang Olga. Kita masih teleponan, tapi kesiannya Olga kalau menelpon gue tuh sampai ngumpet-ngumpet. makanya waktu itu gue sempat Hebat itu manusia. Enggak, makanya waktu itu kan gue bilang sama Olga lu kena, kan gue sempat negur si Olga. Kan gue negur Olga, gue negur lu juga. Ben kenapa lu sama Olga? Kayaknya ada sesuatu yang benar deh. Alam mbak, gue males ngobrolnya.
gue ketemu Ruben, ketemu Olga, lu kenapa sama si Ruben? Kenapa sih ribut-ribut? Udahlah teguran, ada masalah apa sih kan? Si Olga dia membisu. Paling cuma bilang enggak mak, enggak ada apa-apa mak. Kau sama si Ruben ini kan udah temen deket udah lama berduaan. Kenapa? Ada masalah apa kalian berdua? Kenapa kalau emak jalan sama kau tapi Ruben nggak ada? Gue jalan sama Ruben, Olga nggak, lu nggak ada. Kenapa sih Olga sama Ruben kalian berdua ini? Cobalah damai, cobalah ketemu, cobalah ngobrol. Di situ Olganya mah, Olganya mah komunikasi sama gue mah ada, tapi ini pembisik dahsyatnya nih, ya luar biasanya bukan main. kuat kali sepengaruhnya kuat ya. Tapi udah gue bilang, akhirnya tuh kuasa Tuhan kita nggak ada yang pernah tahu mak, ya nggak ada yang bisa ngalahin lo. Lo mau jauh-jauhin manusia, mau ngejauh-jauhin. Kalau kata Tuhan nanti udah saatnya lo bisa bercerita ya lo bercerita. Gua mah nggak ngomong apapun, cuman pada saat posisi yang dimana menurut gue gini, lu udah pada nggak capek ya ngejauhin orang, ngejauhin orang gitu. Maksud gue tuh gini, lah kalau gue tahu lu penyakitnya, zaman dulu lu numpang di tempat gue nggak kasih. Kalau kita tahu nih, ya udah numpang barangnya di tempat gue sama Olga, ya. Tapi ada satu hal lagi yang yang gue merasa kesal sama si Olga nih ya. Gue ada merasa kayak itu juga sama si Olga satu. Gue inget banget kita teleponan waktu Olga syuting. Gue dari Jerman gue kasih tau Olga, emak sekarang udah kawin. Iya sayang, iya cantik, kapan ke Jakarta? Pas gue ke Jakarta, keponakan gue pengen ketemu si Olga nih ceritanya. Pagi-pagi gue datang ke jam setengah 12 gue ketuk rumah si Olga. Olga buka dong, mereka nggak buka pintu Ruben. Di situ gue sakit banget hati gue. Gue tanya sama, ternyata si asli ngomong gini, kita tahu kok bunda datang, kenapa nggak dibuka pintu? Nggak, memang kita sengaja nggak buka pintu, kan kurang ajar. Di situ langsung. Terkesannya Olga kan? Terkesannya, jadi gue punya pikiran kok jadi begini sih modelnya. Itu nggak aku ungkapin loh sebenarnya. Aku sakit hati loh. Padahal aku bawa keponakanku dari Jakarta, keponakanku dari Medan, mak kayak gini. Bu, ibu kenal sama Olga ya, ibu kenal benar sama Olga. Ntar kalau Ayu ke Jakarta, Ayu mau dong ketemu dia. Aku bawa itu ke kosan dia. Aku baru pulang dari Jerman itu. Olga buka pintu. Gue datang jam setengah 12 pak, jam 12. Jam-jamnya orang masih udah bangun kan semua itu. Tiba-tiba pas gue kesana, pas berapa hari, asistennya ngomong sama gue gini, bunda datang kemarin ke kami tahu kok katanya. Kenapa nggak dibuka pintu? Ya kami kesengaja ngomong, emang anjing kalian semua ya. Bunda, gue gitu gue langsung marah dong. Gue datang ke sana kan gue mau anak keponakan gue. Disitulah gue merasa kayak, nah disitu baru gue ngerti. Nah makanya gue bilang begini. Nah itu manusia yang rusuh. Jadi gue bilang kalau misalnya gue nggak dapat berita itu oke lah, nggak masalah. Tapi gue dengar berita itu gue sakit banget rasanya. Gue bilang gue dari Jerman datang ke Indonesia, jarang-jarang gue nongkrong, jarang-jarang gue mau ke rumah, udah kemana-mana gue cuma kasih itu keponakan gue pingin ketemu Olga. Bunda, mak, ibu kenal sama Olga enggak? Kalau Olga enggak begitu. Kalau Olga, gue bingung. Tiba-tiba asistennya bilang, bunda datang ke rumah Olga ya kemarin. Terus gue bilang gitu, iya, kenapa nggak dibuka pintu? Kita tahu kok, kita dalam semua ketawa. Kurang ajar nggak? Dalam hati gue, sekali lagi gue bilang gitu, oh begitu ya, baru gue ngerti sekarang. Kenapa gue udah teriak-teriak di luar Olga nggak dibuka pintu. Oh, kita tahu kok bunda datang. Kenapa nggak dibuka pintunya? Nggak tahu, memang nggak mau dibuka katanya. Oh begitu ya. Dari situ gue hilang respect. Ini biar tahu aja, biar jelas ini. Ini yang nggak gue ungkapkan. Iya kan udahlah. Tapi biarlah, semuanya udah berlalu. Tapi satu hal yang gue masih punya rasa, gue merasa kayak kecewa. Gue kenal Olga dan gue tahu kita pernah teleponan dari mulai gue kawin. Olga, emak udah di Jerman, emak udah kawin. Alhamdulillah ya mak, ya cantik katanya. Kapan mak pulang ke Jakarta? Ntar kalau ke Jakarta kita lagi syuting lagi dia. Mak gue kata, dibilang mana mak gue, mak Bunda Korla, mak Cynthia dari Jerman nelfon gue. Dan gue kaget pas gue ke Jakarta itu gue udah bilang Olga gue mau ke Jakarta. Udah pas dia nggak buka pintu tuh di situ gue langsung kayak sesak dada rasa. Gue bilang kok ada apa dengan Olga, kok jadi aneh. Itu gue pendam sampai sekarang gue ungkapkan di depan kau Ruben. Iya. Iya makanya
semua kan orang pasti punya cerita ya. Makanya gue bilang Bun. hati-hati dalam berteman, hati-hati. Kalau Hati-hati. kita udah hati-hati kalau kita Hati-hati. berteman. Makanya gue makanya ketika sekarang gue sama si apa kayak gue sama karena gue orang lama, Ivan orang lama. Ketika kami deket sekarang ini nggak gampang untuk dipengaruhin, Iya. nggak gampang karena kita bukan orang, kita udah pengalaman di dunia seperti ini. Ya. Dan aku bukan berteman, walaupun duniaku dulu dunia artis juga, aku nggak berteman sama Ruben dan Olga doang. Banyak bener teman-temanku di luar sana. Ya. Tapi bagaimana aku cara berteman? Circle-nya nggak itu doang. Nggak circle-nya nggak itu doang. Sebelum aku kenal Ruben, Tadi ada yang komen katanya Mail Sensen bukan bukan Mail belum ada. belum. Bukan Mail, bukan Belum Sensen. ada Pokoknya sayang, Mail belum ada, Mail belum jadi apa-apa. orangnya udah nggak beredar, tapi kalau yang satu masih. Ya. Mail belum ada. Mail belum jadi. Tapi percaya akhirnya dia Bun, berarti nggak? Akhirnya empas sendiri loh. Terempas sendiri ya. Berempas sendiri loh. Iya loh. Terhempas sendiri dan kayaknya orang tuh nggak ada yang ngeh dia. Gue nggak pernah ngebayangin lo Ruben. Gue nggak nyangka lo. Iya. Terus Gua udah nggak kayak gini. nyangka lo. Terus gini. Jadi Ma Vera, sekarang gue Ma Vera, Ma Bun. sekarang gue jadi kayak lebih gara-gara kejadian lo, gue jadi hati-hati lo. Nih, kayak Ma Vera nih. Kami, Ben gini gue bilang, Ma nggak usah dijelasin, mau ngapain sih dijelasin? Gue bilang, yang tahu ceritanya kalau orang-orang lama kayak gue, lo tahu ceritanya. Mak Vera Iya. belum ada. Belum ada. Yang ada cuman gue, Ruben, Olga, satu lagi nggak mau sebut, dah berapa orang. Dan gue sudah tahu, udah gue diem. Iya. Makanya kalau gue cuma ngeliatnya gini doang. Ya mungkin kita nggak disatuin di dunia, tapi nanti kan Tuhan punya cerita lain. Iya kan? Nggak bisa Bun, makanya nih dalam pengalaman hidup gue sampai gue tutup 2024 kemarin. Ternyata lebih binatang. Lebih Gue baru ingat. Setelah gue ingat-ingat ya, ini setelah gue ingat, biar aja orangnya tahu maksud gue ini. Memang itu kenyataan. Ingat nggak waktu kau sama si Olga sama Ruben, gue waktu itu gue lagi main sinetron, gue lagi main film di MD. Terus gue bilang sama Olga, hari ini kayaknya film emak diputar deh. Episode keberapa mak nggak tahu nih. Ya udah kita sekarang pergi ke gue Ruben ada yang gue ikut syuting sama lo komedi. Di situ kan dia cemberutin gue. Di situ baru kelihatan auranya Ruben. Padahal gue nggak dibayar loh. Gue cuma ikut-ikutan aja. Gue pingin tahu yang namanya peran ngelucu. Dan gue bilang sama si Ivan, gue pingin deh peran kayak gitu. Lu mau nih, Ivan? Kan ada di situ ya. Dia cemberut nengok gue diamin aja langsung. Di situ baru kelihatan mukanya. Di situ udah beda auranya. Di situ gue udah bisa gue tebak, kok lain banget nih orang auranya. Dia bukan seperti kayak ngedukung, tapi seperti kayak gue orang lama ya. Lu masih belasan tahun, gue udah 29 tahun di situ Ruben. Jadi gue udah tahu mimik muka orang yang nggak seneng sama gue tuh, gue udah bisa baca. Lu sama Olga itu tulus berteman sama gue tahu itu. Tapi kadang-kadang kan memang namanya kalian masih muda, wajar kalau gue marahin. Lu kalau lu lagi kelewatan manja, kadang-kadang kan gue maki lu kan. Siapa yang gak gue maki di rumah itu? Lu sama Olga udah kayak anak gue sendiri. Gak ada takut-takutnya gue. Iya kan? Jadi ibarat kata gue sayang sama lu, gue sayang sama Olga. Jadi gue tahu ini orang tulus sama gue. Kan gue cuma dekat sama kalian berdua. Yang lainnya kan gue gak terlalu dekat. Siapa yang dekat sama gue? Kecuali di luar dari Betran, keluar dari Ria Sehan. Oh enggak, Betran tuh orang yang bantuin gue sama Olga dulu. Nah, itu beda. Lu manusia baik. Kan mereka lain semua, itu udah beda. Mereka datang kita ngelucu. Gue jalan bukan sama kalian aja, gue jalan sama Betran, gue jalan sama Sera Sehan. Kan gue jalan sama semuanya. Kemana-mana ke mall. Rian Sehan. Hah? Rian Sehan. Rian Sehan.
yang peranakan Arab. Zaman-zaman rambut dia masih modern, sampo clear. Iya, dia bintang iklan clear. Mm-mm. Kan gue jalan sama dia orang kalau misalnya tiba-tiba di rumah nih, Ruben sama Olga lagi syuting bareng nih, kan gue sendirian di rumah. Tiba-tiba si dia Serasean datang tuh. Bun, Ruben sama Olga mana? Nggak tahu, lagi syuting mungkin. Terus Bunda ngapain? Nggak tahu, nggak, les sendiri aja nih. Nggak bosan Bunda? Ya bosan sih, tapi mau kemana? Ya udah ikut kita jalan Kerimbak, jalan ngider ke mall, jalan ke Salon apa dulu Senayan. ya? Dulu salon apa tuh yang dekat rusun ya? Iya, jadi ke rusun ya. Udah. Jadi sebenarnya dari zaman dulu juga nggak bukan jalan sama Ruben Olga doang, sama si Betran juga sering jalan, Ria Sehan juga sering jalan, sama Abi juga sering jalan, Abi Aneka. Jadi mereka ini memang sopan-sopan, nggak ada kurang ajarnya, nggak ada kurang ajar. Olga, Ruben, Ria Sehan, Betran, Abi, itu gak ada yang kurang ajar sama gue, jujur. Dari kemana-kemana selalu sopan. Bunda udah makan, Bunda Ruben mana? Bunda Ruben syuting, Olga mana? Olga syuting. Bunda ngapain? Ayo ikut kita Bunda, daripada nganggur di rumah. Mereka suka ngajak Bunda jalan. Iyalah. Mm-mm. Indra Bruckman Bunda ketemunya waktu itu di disco lah, kita lagi ada acara. Dulu tuh bintang-bintang, ya maksudnya dulu yang ngebantuin tuh. COD Bun ya, COD juga sering itu sama Afi. Mereka sering datang sama si ini, sama si apa tuh, suami mantannya Dewi Persik, siapa namanya? Siapa? Yang mantan Dewi Persik? Aldi Thohir. Aldi Tahir. Aldi Tahir. Gue jadi salah itu. Pakai rantai, udah pakai rantai ala metal ala kayak preman Blok M, dia modelnya, pakai rambutnya keriting, iya kan? Datang tiba-tiba langsung meluk Bunda makan apa, masak apa? Itu kan dari dulu kan cuma gayanya emang begitu kan, celulutan kan, kayak preman glodok modelnya, kayak blonong glodok. Gayanya kayak preman yang pakai baju nanti singlet, pakai celana jean, tiba-tiba pakai rantai lah, gaya-gaya metal, ya Allah Tuhan. Yang bener gaya cuman Ruben, udah. Ruben, Betran, Ria Sehan, sama Abi, itu aja yang bener. Satu lagi kakak yang kita manggil Kak Adi ya, siapa gitu, yang pakai mobil hitam. Nah itu doang yang bener gayanya. Kalau Olga gayanya kan selebor. Ya sama si Aldi Thohir itu. Itu kan ya slang gayanya kayak gaya apa bronong Blok M yang nongkrong di bus. Di sana jam berapa, Bun? Jam berapa sekarang? Udah jam 3:30, udah hampir jam 4. Jam 4 pagi. Nah, ini Bunda kayaknya mau makan lah Ruben. Ya udah deh. Nah, makan deh. Ya udah deh. Bye sayang. Bye, Bun. Yo. Bye. Bye.